Muslim itu adalah kalimat yang bukan sekedar dihadirkan untuk memberikan status bagi seseorang menjadi hamba yang tunduk kepada Allah, tapi juga komitmen yang dibangun untuk menampakkan bukti ketundukan itu dengan mengerjakan semua hal yang diperintahkan atau meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut dengan muslim, komitmen kuatnya diucapkan dari lisan Nabi Ibrahim dengan kata aslamtu. Bila banyak orang yang ingin mengikuti jejaknya disebut dengan muslimun, pendalamannya yang dikerjakan disebut dengan silmi, hasilnya disebut dengan salam, kemudian bingkai frame-nya atau sering dibuka dengan nama agamanya disebut dengan Islam. Maka dikenallah kemudian dengan dinul Islam, diambil dari kalimat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Din ini punya sifat-sifat tadi yang 4. Berarti dinul Islam, dinul lil muslimin. Dinul Islam, din lis silmi. Silmi itu tenang, damai, nyaman, maju, sukses. Karena itu semua sifat ibadah dalam Islam itu senantiasa melahirkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Contoh solat, tadi saya katakan. Apa di antara fungsi solat? Di antaranya menghadirkan ketenangan. Solat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah ke Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Fungsi zikir itu puncaknya menenangkan kepada hati. Dalilnya Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ketika Anda masuk Islam, diminta sholat, Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita lewat sholat, tapi ingin membuat hati kita lebih tenang. Silmi mengarahkan pada kebahagiaan, turunannya salam. Karena itu saat dipanggil sholat, diajak untuk bahagia, diajak untuk sukses. Sukses, bahagia, maju, tenang, nyaman, itu kalimat singkatnya disebut dengan falah. Karena itu ketika Anda dipanggil sholat oleh suara muadzin, hayya 'alas sholah, Anda bertanya, kenapa kami sholat? Dijawab, hayya 'alal falah. Saya nggak pengen berikan beban. Kamu nggak sholat pun kata Allah tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Saya tetap Tuhan. Saya perintahkan sholat supaya saya berikan kepada kamu kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Belum bahagia, sini sujud saya kasih. Belum sukses, tunduk, rokok, minta saya berikan. Bahkan dalam duduk di antara dua sujud kamu minta, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Warfa'ni, angkat derajat. Sukses, maju. Warzukni, berikan rizki, kaya, bermanfaat. Itu fungsinya. Maka puncaknya disebut dengan salam. Karena itu agama ini, din ini disebut dengan dinus salam. Masya Allah, Jainuddin. Nah, sini, fokus. Din, assalam. Agama, din yang melahirkan sifat salam. Dari mana kata salam? Quran surah 15, surah 19 ayat ke-15. Surah 19 Maryam ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kalau orang berislam dengan benar, maka dia akan diberikan salam dalam 3 etapa kehidupan. Ingat salam yang tadi saya katakan, tenang, damai, nyaman, sukses, maju, bahagia. Makanya saat meninggalnya pun panggilannya panggilan ketenangan, bukan kegelisahan. Lihat saat dipanggil pulang tuh, bukan gelisah, tenang. Lain keadaan hatinya. Tadi kan sering zikir, sholat, hati tenang. Makanya saat pulang jiwanya tenang. Buka Quran surah 89. Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmain. Hei jiwa yang sudah tenang. Karena hidupnya nyaman, tentram, nyaman, enak, bagus, jauh dari kegelisahan. Pulangnya nyaman. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ayo cepat pulang. Saya ridha dengan kamu. Kamu pun akan ridha dengan pemberian saya. Lihat. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo datang sebagai hamba saya. Saya berikan surga dengan segala kenikmatan yang telah saya siapkan. Makanya orang-orang seperti ini dunianya tenang, nyaman. Jadi kalau Anda sudah berislam sampai sekarang, sudah belasan tahun, puluhan tahun dan sebagainya berislam, tapi Islam Anda tidak menghadirkan ketenangan pada jiwa, pasti ada yang salah dalam cara berislamnya. Coba dicek, bukan pengakuan keislamannya, Anda tidak menunaikan pekerjaan-pekerjaan yang Allah tadi perintahkan dalam keislaman kita. Kata Allah salat, mungkin Anda kurang maksimal dalam salat. Kata Allah zakat, Anda nggak keluarkan zakat. Kata Allah berderma, infak. Kata Allah ayo puasa, Anda nggak puasa. Dulu aja orang jahiliyah, orang paling gelisah berislam jadi paling tenang. Masa kita yang sudah keluar dari jahiliyah nggak tenang berislam? Pasti ada yang salah itu. Saya ulangi, pasti ada yang keliru cara berislamnya. Nah kemudian, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut. Bahkan yamut itu kan fi'il mudhari'.
Ya, dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris punya 3 arti. Present, continuous, and future. Present, saat dia hadir. Akan wafat, yamut, akan wafat. Wafatnya pun enak. Wa yauma yamut, tenang. Hebatnya, saat dia lahir, Allah, dia menangis. Nangis kencang, orang ketawa. Diketawain orang, nangis kok ketawa. Masya Allah. Ada orang nangis diketawain. Ini dia lahir, nangis, yang lain ketawa. Tapi saat dia pulang, dia balik keadaan itu. Dia ketawa, yang lain nangis. Orang Islam yang hebat, tuh, Muslim yang hebat. Terlahir dengan menangis, orang tertawa. Dan dia pulang kepada Allah dalam keadaan tertawa. Yang lain menangisi kepergiannya. Pertanyaan saya, saat Anda pulang, bisakah menciptakan suasana itu? Yang paling bahaya, Anda pulang menangis, orang lain nyukurin. Tuh. Bukan cuma tertawa, bahagia tuh. Bagus, meninggal lebih cepat. Itu yang bahagia. Malaikatnya pun jengkel. Begitu mau dimatiin, diwafatkan, itu jengkelnya luar biasa. Disebutkan di Quran surah 8 ayat ke-50. Ini orang susah banget keluarnya. Akhijuan pusakum, dipukulin, pukulin. Keluar, cepat banget kamu katanya. Keluar. Dan seterusnya. Kalau nggak percaya silahkan aja kalau pengen coba. Nah ini. Nah, begitu masuk ke alam kubur, nambah lagi kenikmatannya. Saking nikmatnya, Allahu Akbar. Lihat kalimatnya di Quran surah 3 itu, ayat 169 sampai 172. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda kira, jangan diduga sedikit pun. Tahsabah itu dari kata hasiba. Hasiba itu ngitung. Ngitung itu dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Kata Allah, jangan kamu hitung ya. Sekecil pun yang kamu hitung itu, kamu tidak akan pernah duga saat orang-orang yang benar menunaikan perintah Allah. Fi sabilillah. Fi sabilillah dalam makna yang umum itu mengerjakan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Awas, fi sabilillah itu bukan cuma berjuang di medan perang. Itu saat ada tuntutan untuk membela izzah agama dengan senjata, angkat. Negara diserang, bela negara, bela bangsa. Iman diserang, bela izzah dipertahankan. Handphone dicuri, dibela. Kenapa iman dicuri tidak dibela? Semua yang diyakini itu dipertahankan. Istri kita yakini, kita cintai, kita bela. Anak dicintai, kita bela. Iman kita cintai, kenapa tidak dibela? Ya, jelas sampai sini? Baik, kalau kita teruskan kemudian, begitu Anda wafat menghadap kepada Allah, jangan dikira orang-orang yang senantiasa mengerjakan aktivitasnya karena Allah. Bukan cuma fisabilillah di medan perang. Maaf, Anda datang ke sini berthalabul ilmi, itu fisabilillah. Bahkan pahalanya disejajarkan dengan pergi ke medan perang. Kalau wafat di pertengahan jalan, pulang dari sini, wafat itu statusnya syuhada. Mudah-mudahan yang bilang amin segera dikabulkan. Syuhada. Betul, saya tidak main-main. Berangkat wafat syuhada. Betul, turun ayat langsung Quran surah 9 ayat 122. Paling pilih sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini turun saat orang berlomba datang ke medan perang. Semua semangat pengen mendapatkan predikat syuhada. Bahkan ada seorang suami baru pulang ke rumahnya, sudah berniaga. Sudah berbulan-bulan dia nggak pulang. Sedang datang disambut istrinya, sudah mandi, sudah makan, sedang berdua bicara, tiba-tiba nada munadin lil jihad fi sabilillah. Datang manggil. Seorang pemanggil mengatakan, "Jahidu fi sabilillah, ayo jihad." Pamit sama istri. Mama, tiba panggilan Allah untuk papa berjuang. Papa pamit dulu. Saya tanya dah pada ibu yang di bawah, kalau suami udah pulang 8 bulan, nggak pulang 8 bulan, bekerja jauh, tiba-tiba pulang. Sudah melepas kangen, rindu, ngobrol-ngobrol, ada panggilan jihad. Kata suami, "Ma, papa pamit dulu ya mau jihad." Apa jawab ibu di bawah? Tuh. Pak, kalau bisa gelombang kedua aja. Tuh, lihat. Istri zaman dulu tuh luar biasa. Apa yang dijawab oleh mereka? Jawabannya luar biasa. Papa, silahkan berangkat. Tugas mama di rumah. Kita bertemu di surga. Luar biasa. Dulu seperti itu. Orang tua dulu begitu. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Ibunya luar biasa berjuang. Bapaknya Syafi'i Muhammad bin Idris wafat, dirawat ibunya, gendong, simpan di halaqah ulama. Begitu tumbuh remaja dewasa, dilihat Mekah sudah mulai bagus syekh-syekhnya, dapat ilmu, pergi ke Irak. Di sana banyak tambahan ilmu. Kata ibundanya, Asy-Syafi'i, berangkat kamu ke Irak, belajar di sana. Jangan berpikir pulang, kita bertemu saja nanti di surga. Kita bertemu di akhirat. Ada nggak yang begitu sekarang tuh? Berangkat ke SD 7 sama dia. Jangan pikir pulang, kita bertemu aja di surga. Masya Allah, luar biasa. Berangkat Imam Syafi'i, ini kisah nyata nih.
Nyampe di Irak makin hebat ilmu banyak, berpengaruh beliau. Setiap ulama Irak kalau berhujjah menyebutkan qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berangkat kemudian ke Mekah, berhaji rombongan Irak, memberikan ilmu di Mekah. Setiap memberikan dalil berkata qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibundanya mendengar menghampiri orang itu mengatakan, "Man Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Siapa beliau ini? Kata orang-orang Irak, ini beliau adalah seorang ulama hebat, masih muda tapi ilmunya sangat luas. Beliau berasal dari Mekah sini. Kata ibundanya, "At-ta'rif huwa ibni." Tahukah Anda, dia itu anak saya. Kaget ulama Irak, balik ke Irak. Begitu pulang ke Irak disampaikan, pesan ibunya, titip salam sama Asy-Syafi'i. Sekarang boleh dia pulang dulu sebelum kita berjumpa di akhirat. Boleh pulang dulu, disampaikan. Senang Asy-Syafi'i berjumpa dengan ibu. Begitu akan berjumpa, beliau langsung pamit pada murid-muridnya masyarakat Irak. Senang muridnya, guru mau safar, disiapkan semua perbekalan. Kan begitu. Dulu-dulu ulama kita kalau mau berangkat, wah santai-santainya, titip ini, titip itu. 100 ekor unta penuh dengan perbekalan. Sampai di batas kota Mekah, sekarang Hudud Makkah, minta beliau kepada satu muridnya, temui ibunda, sampaikan bahwa Syafi'i sudah dekat ke Mekah. Ini sunnah dalam ajaran agama kita. Kalau ingin mengunjungi siapapun, apalagi orang tua, jangan membuat kejutan langsung depan rumahnya. Tuh, suka kebalik tuh kita. Jadi orang yang dikunjungi itu bingung akhirnya serba salah. Bukan nggak pengen Anda datang, cuma khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik. Susah nyiapin makanan, apalagi yang luarnya kongwan dalamnya rangginang. Tidak mudah itu. Ya. Di jauh-jauh, minimal di jalan sampaikan. Ini mohon maaf mendesak sudah di jalan. Dikirim datang nyampe ke depan rumahnya. Dibuka, "Man anta?" "Ana talib Asy-Syafi'i." "Saya murid Imam Asy-Syafi'i." Beliau mengatakan beliau sudah di perbatasan kota Makkah. Masya, datang ibunya bertanya. Kata ibunya, "Bawa apa Syafi'i ke sini?" Kata santinya, muridnya luar biasa. "Imam Syafi'i membawa 100 ekor unta penuh semuanya." Apa jawab ibunya? "Katakan pada Syafi'i, saya kirim dia ke Irak bukan buat bawa unta, bawa ilmu. Balik lagi ke Irak, saya nggak mau ketemu dia. Balik lagi ke Irak, saya nggak mau ketemu dia." Pulang kemudian, balik ketemu Imam Syafi'i. Disampaikan, "Tadi ibunda pucat." "Kenapa ibunda?" "Mengatakan Anda harus balik lagi." Bingung Syafi'i. "Kamu ngomong apa sama ibu saya tadi?" Saya katakan Syafi'i datang bawa 100 ekor unta. "Salah kamu. Salah. Pantas saya disuruh pulang." Kata Imam Syafi'i ketika mendengar itu, "Bagikan semua unta ini kepada seluruh penduduk Makkah." Begitu selesai dibagikan, diutus lagi satu murid untuk menyampaikan. Tersisa kitab, bukan murid yang tadi, yang satu lagi. Datangi ibu saya, sampaikan, unta sudah dibagikan, Asy-Syafi'i tidak membawa apapun kecuali kitab di tangannya. Balik kemudian, nyampe ke ibunya, sampaikan, Asy-Syafi'i telah datang mengutus saya. Ya, masih bawa unta. Unta sudah dibagikan kepada seluruh penduduk Mekah, sekarang tidak tersisa kecuali kitabnya. Kata ibundanya, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia boleh datang, aku sudah merindukannya. Jadi sifat seperti itu jihad fi sabilillah. Anda tuh jangan main-main, ini ke situ jihad. Kalau wafat syuhada, kalau benar, luar biasa pahalanya. Nah ini kadang-kadang suka beda. Orang pulang dari majelis ilmu dulu bawa ilmu, sekarang bawa foto. Tuh dapat foto sama Ustaz. Jadi teman-teman sekalian, ini tidak main, itu fisabilillah. Kalau Anda kerjakan benar sebagai muslim, nanti masuk ke alam kubur, luar biasa pahalanya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi di alam kubur dia diberikan kehidupan yang luar biasa indahnya, semuanya nikmat, enggak ada pekerjaan lagi. Jadi yang ini, pekerjaan ini cuma di alam dunia aja. Ke alam kubur sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada. Makanya di alam kubur sudah tinggal kenikmatan, apalagi di surga udah enggak ada salat lagi. Kalau masih ada yang pengen salat di surga, terlampau soleh orangnya. Betul. Nih, lihat, farihina bima atahumullah min fadli. Saya teruskan dengan cepat. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang di alam kubur ini Islamnya benar saat di dunia, muslim yang benar, diberikan kenikmatan melimpah. Alhamdulillah. Nikmat. Saking nikmatnya udah enggak sempat bersin lagi. Wah, luar biasa. Nikmat. Sampai mengatakan, lihat, wa yastabshirun. Ada yastabshir, ada yubashir, itu beda. Basyara yubashiru dengan istabsyara yastabshiru itu lain. Kalau basyara umumnya orangnya masih ada. Disampaikan di hadapan kita ada. Makanya ketika ayat surga turun kalimatnya menggunakan basyara yubashiru, basyir fi'il amarnya. Buka ayat surga pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25 paling kanan sebelah atas. Perintahkan Nabi Muhammad wa basyiril ladzina amanu. Bukan wastabsyir, wa basyiril ladzina amanu. Tapi ketika masuk alam kubur wa yastabsyirun. Istabsyara itu diantara maknanya memberi kabar gembira kalau bisa. Kalau bisa itu mereka akan datang. Cuma sudah nggak bisa datang. Nggak bisa datang langsung. Kalau bisa kata Allah, orang-orang ini di alam kuburnya ingin ngasih tahu kepada yang hidup.
Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka pengen ngasih kabar pada orang-orang yang belum wafat, kalau bisa cepat sini. Di sini lebih enak dibandingkan di situ. Tapi Allah, saya katakan lebih enak di sini, kata orang-orang itu. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin mendapat pembuktiannya, ini kaidah dalam ilmu tafsir. Kalau disampaikan informasi dalam Al-Quran, itu bukan untuk sekedar diterima, tapi diamalkan, buktikan benar enggak. Yakini oleh kita. Buktikan, jadi kerjakan amalannya, begitu masuk Anda akan rasakan. Itu persiapan. Jadi kalau diinfokan, bukan jadi kisah. Ini sering banyak yang keliru. Baca kisah tentang Firaun cuma jadi dongeng. Padahal itu pesan, jangan sampai sifat itu menular di kemudian hari. Makanya nama asli tidak disebutkan. Ada kaidah menyebutkan kalau nama tidak langsung disebutkan, berarti peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Firaun punya jabatan tapi diselewengkan. Adakah pejabat sekarang yang menyelewengkan jabatan? Ada. Firaun punya teman pengusaha gelap namanya Korun. Ada sekarang, maaf, penguasa yang punya teman pengusaha gelap? Ada. Silakan cek. Firaun punya nasihat intelektual yang kebablasan namanya Haman. Ada sekarang tokoh-tokoh intelektual yang membackup kezaliman? Banyak. Terjadi lagi di masa depan, makanya disamarkan. Tapi hebatnya nggak disebutkan namanya akhlak dalam Quran, disebutkan perbuatannya. Kenapa? Karena yang salah bukan nama, perbuatannya. Kalau Anda ingin perbaiki perbuatannya, jangan gunjingkan namanya. Karena boleh jadi di masa depan ada nama yang sama tapi perbuatannya berbeda. Jadi kalau ada orang salah, jangan diungkit namanya, perbaiki perbuatannya. Anda ini mau betulkan orang atau mau gunjingkan orang? Namanya nggak salah, bapak ibunya ngasih dengan nama yang bagus, perbuatannya perbaiki. Ini aneh, orang banyak yang keliru, perbuatannya tidak diluruskan, namanya digunjingkan. Saya tidak begitu Ustaz, bagus. Tidak seperti orang itu tuh, jadi begini, susah kayak gitu. Jelas sampai sini? Nah, jadi ini yang kalau disebutkan nama, maka ini menunjukkan peristiwa itu umumnya tidak terjadi lagi di masa depan. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam plus dengan bintinya, anak perempuannya Imran. Maryamnya, bintinya, Imrannya bisa mengandung, melahirkan walam yamsas di bashar, tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, disentuh laki-laki manapun. Ini ingin menunjukkan peristiwa ini tidak akan lagi terjadi pada orang-orang di masa depan, walaupun ngaku namanya Maryam. Saya juga Maryam kok, saya dari Antapani, bisa mengandung, melahirkan tanpa ada seorang ayah. Banyak yang begitu mah. Ngandung lahiran tanpa bapak banyak, yang tidak ada tanpa disentuh laki-laki manapun. Makanya bintinya langsung ke Imran. Maryam binti Imran, anak perempuannya Imran. Jelas. Kau Maryam binti apa? Asep. Oh. Asep apa? Janudin. Dah. Jelas sampai sini? Nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang lebih hebat lagi. Apalagi kalau dia rajin menghafal Quran. Itu di akhiratnya tidak cukup dengan amin. Nah, itu di akhiratnya luar biasa. Nanti penghafal Quran itu saat di akhirat dibangkitkan wa yauma yub'atsu hayya. Itu dibangkitkannya bukan bangkit biasa itu. Begitu saat masuk surga, itu langsung penghafal Quran ini, kalau dia punya keluarga semua beriman, bapak ibu beriman, nanti sang penghafal Quran akan jadi pemimpin masuk surganya. Dan dia akan langsung oleh Allah dipakaikan jubah kehormatan. Ada di Quran surah 35 ayat 33, paling kiri sebelah atas. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min as-sawir. Saat masuk nanti masuknya ke surga tertinggi cuman lewat surga Aden. Begitu masuk, sebelum masuk dipakaikan jubah kehormatan, ada gelang-gelang emas, ada macam-macam, indah sekali untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Ada ahli yang lain, ahli puasa, ahli tahajud banyak. Ya, tapi ini ahli Quran lain dan dia nanti akan mengganteng bapak ibunya yang saleh. Kalau suami istrinya, kalau istri suaminya, dan anak keturunannya. Itu ada di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24 dengan kalimat yang sama awalnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bapak, wa azwajihim, pasangan, wa dzurriyyatihim, kemudian keturunan. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dia masuk ke dalam setiap pintu surga disambut oleh malaikat. Kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Silahkan masuk ke surga yang telah kami siapkan ini, selamat, telah sabar saat dia ada sabar. Ini sabar itu mengantarkan ke surga. Sabar, taklim sabar, dah hujan sabar, macet sabar. Jadi kalau Allah berikan ujian, ujian bersanding dengan kesabaran. Quran surah kedua 155. Setelah menyebutkan jenis ujiannya ditutup dengan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira. Wabasyir itu kalimat surga pertama. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau sedang diuji artinya Allah sedang dekatkan surga dengan Anda, jangan mengeluh. Anda kan pengen ke surga? Coba sih saya kasih tanya nih, siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan. Yang pengen ke surga angkat tangan. Tuh, surga Firdaus bersama Nabi. Nah, surga disandingkan dengan ujian, dengan masalah. Di ketika Allah kirimkan ujian, itu untuk mempercepat doa Anda supaya cepat ke surga. Karena sifat ujian bersanding dengan sabar. Orang sabar dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dekat dengan Allah ke surga.
Salamun alaikum bima sabartum. Jadi kenapa ketika Anda diberikan apa yang Anda inginkan, Anda mengeluh? Anda minta, ya Allah saya pengen surga. Allah kasih jalannya ini lewat pintu persoalan. Anda lalui. Bukan hasilnya teman-teman sekalian. Bukan akhirnya Ferguson. Tapi prosesnya. Proses yang dilihat, setiap ada proses, di situ turun pahala. Jadi begitu Anda lalui, pahala datang. Lalui, pahala datang. Itu yang mengakumulasikan Anda cepat masuk ke surga. Itu poinnya. Jadi kalau ini banyak orang aneh, minta dikasih malah mengeluh. Anda minta, Ustaz, saya pengen buku MZN, ini saya kasih. Begitu dikasih mengeluh, ya kok dapat buku sih? Gimana Anda ini? Anda pengen ke surga, nih jalannya, pintu persoalan. Kasih pertama kali, macet. Masya Allah, sabar nggak? Kalau Anda menyikapinya dengan benar, alhamdulillah macet. Ada kesempatan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Buka, dengarkan. Masya Allah, tilawah. Ustadz saya pakai motor, nggak ada masalah. Bapaknya Mu'adz yang di Mesir, fasilitasi anaknya. 4 tahun, mata nggak bisa lihat. Talaki Al-Quran. Pada Syekh 20 kilo dari rumahnya, modifikasi motornya. Itu motor luar biasa, motor lama dimodifikasi, dashboardnya dibuka agak lebar, disimpan ayat-ayat Quran, di sepanjang jalan bapaknya baca, anaknya dengar, pulang-pulang demikian, yang ngantar belum hafal, anaknya yang tidak bisa melihat hafal Quran setelah itu. Dikasih, ini baru mau berangkat macet, malah bikin status, ceklik, jalan Jakarta macet. Dah, sini. Ini paham yang ini? Jadi kalau kita berislam dengan benar, dunianya tenang, nyaman, baik, tentram, maju, seperti orang dulu mendapatinya, alam kuburnya nyaman, ya, kemudian akhiratnya ada jaminan.